Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rahmat Allah di hari Ahad hari ini kita dapat berkumpul kembali di Masjid Ar-Rahman insyaallah berkali. Maka kegiatan hari ini adalah kajian tematik yang berjudul sama bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Hussein Nasib Bismillah. Ya, kalau Ustaz akan masalah di kami dan insyaallah kajian kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Seperti biasa, yang pertama adalah materi dan yang kedua adalah insyaallah kita jawab. Dan untuk khusus sesi tanya jawab nanti bisa ditulis di kertas yang telah disediakan yang nanti bisa diperoleh oleh manusia yang akan dibacakan oleh Ustaz. Kemudian kita tolong kepada Ustaz Pak Kurnia sebagai dan juga kerjasama antara Majelis Ta'lim Akibah dan Majelis Ta'lim Tarbiyatun Nafs. Kita tolong jazakumullah khairan atas usahanya untuk menghadirkan Ustaz dan ini. Semoga menjadi pahala jariah untuk kita semua. Pada Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau Ustaz. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ketika seseorang memiliki 3 di waktu pagi hari, maka seolah-olah dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebahagiaan. Yang pertama adalah sehat. Sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, samping sehat, aman. Alhamdulillah Indonesia masih aman. Walaupun pemilu mau sebentar lagi, insya Allah aman. Yang ketiga, punya nafkah. Siapa yang punya 3 ini setiap harinya dalam satu paginya, maka dia telah dianugerahi Allah banyak kenikmatan. Apalagi ditambah Bapak Ibu sekarang menuntut ilmu, Masya Allah. Di mana sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahr. Orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk memintakan ampun buat Anda. Sampai hatta al-huta fil bahr. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan
memintakan ampun buat Anda semua. Maka jangan sampai lalai dari majelis ini. Apalagi mau Ramadan. Bentar lagi Ramadan kan. Ya, terasa kata Abu Bakar Al-Balkhi, Rajab itu kayak orang nanam, Sya'ban kayak orang nyiram, Ramadan panen. Jangan sampai Ramadan baru nanam, Ramadan baru mulai soleh mendadak. Maka sudah dimulai kesolehan di saat ini. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, nikmat 3 ditambah nikmat menuntut ilmu. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lagi khutbah sebelum ada mimbar itu pakai pohon korma. Entah itu pohon kormanya buat sandaran atau dipotong sehingga Nabi bisa naik ke atasnya sebelum ada apa? Mimbar. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada mimbar naik ke atas itu. Lalu kemudian ada sahabat menawarkan bikin mimbar. Ya, dibikinlah mimbar oleh Nabi, oleh para sahabat-sahabat. Otomatis udah ada yang bagus ya. Maka pohon korma itu pun ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sedang berkhutbah, terdengar suara orang menangis. Ternyata diusut, dilihat, itu tangisan berasal dari pohon korma. Pohon korma itu menangis. Lalu Nabi mendatanginya dan mendiamkan. Seperti mendiamkan anak kecil. Jadi anak kecil gimana Bu? Ya. Dan ternyata kenapa pohon itu korma nangis? Karena dia rindu dengan Nabi, rindu dengan zikir Nabi, rindu dengan orang yang menginjak. Itu pohon korma. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, kalau pohon korma saja rindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lebih layak untuk rindu kepada beliau. Kita lebih layak untuk selalu mengingat beliau. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, siapa yang gak rindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangankan melihat wajah beliau, lihat kubah hijau saja di Masjid Nabawi kita sudah meneteskan air mata. Jangankan melihat beliau nanti di Al-Haud, di padang mahsyar ada Al-Haud nanti, telaga, cabangnya Sungai Al-Kautsar, Nabi nunggu di situ. Kita melihat karpet Masjid Nabawi aja kangen. Bahkan gak ada yang bisa naingin. Ya, tebelnya enak. Dan sedikit orang sujud tidur. Saking nikmatnya Masjid Nabawi. Bahkan Bapak kalau ditanya senang lama di mana? Mekah apa Madinah? Pasti jawabannya Madinah. Begitu luar biasanya daya tarik Madinah. Daya tarik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Allah sudah mengangkat derajat beliau, dan surat ini sering dibaca oleh kita. Warfa'na al-insyirah, warfa'na laka zikra. Baru dihafal. Ya. Dan telah ditinggikan
nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi azan kita nyebut beliau, betul? Lagi syahadat kita baca. Hari Jumat ramai orang baca sholawat, betul? Ya, karena sunnah kan dibaca setiap pagi sore. Masya Allah, begitu luar biasanya daya tarik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang Allah sudah mengangkatnya. Bahkan, Bapak tahu surat Ad-Duha ayat 5 apa bunyinya? Gak usah jauh-jauh Al-Baqarah. Ad-Duha ayat 5 langsung dia cari. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah akan membuat Nabi Muhammad itu puas dan ridho. Apa maksudnya? Ini pentingnya belajar tafsir ya. Satu ayat ngerti, paham, kayak satu berlian. Banyakan orang kan sukanya hatam tanpa paham. Bahkan ketika hatam dia share ke grup. Alhamdulillah. Down. Sudah hatam. Apa tadi ayatnya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau ada pertanyaan, ini penting. Ini sisi-sisi indah dari Quran. Ada 2 ayat pengharapan di dalam Al-Quran. Yang kalau Bapak baca ayat ini, pede habis. Muncul husnuzon kepada Allah. Ada yang tahu 2 ayat itu? Selain Ad-Duha ayat 5, Az-Zumar 53. Jadi ada 2 ayat pengharapan di dalam Al-Quran. Yang pertama Az-Zumar ayat 53. Ya. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah menyuruh di surat apa tadi? Az-Zumar ayat 53 bahwa jangan kalian putus asa. Orang-orang yang melampaui batas, jangan putus asa. Kenapa? Allah menghapuskan seluruh dosa. Apa ibu-ibu itu? Ya. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah menghapuskan semua dosa. Makanya semua dosa bisa dihapuskan termasuk syirik kalau dia tobat. Ya. Ini ayat pengharapan pertama. Jadi kalau ada yang ditanya, ada yang nanya, ayat apa dalam Al-Quran yang isinya pengharapan? Az-Zumar 5. 2, tadi apa? Ad-Duha ayat 5. Apa tadi? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan bikin puas Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad ridho. Apa maksudnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dipuaskan oleh Allah supaya memasukkan umatnya 50% isi surga yang seluas langit dan bumi, yang 100 tingkatannya, yang satu jarak antara satu tingkatan itu 100 tahun, 50% isinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat pengharapan. Nanti Allah akan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi puas, ridho. Karena umatnya berapa persen tadi? 50% umat Nabi Muhammad ada di surga setengahnya. Maksudnya setengah surga isinya umat Nabi Muhammad. Berarti nomor 1 Nabi Adam sampai Nabi Isa, sisanya 50% buat mereka, umatnya. Makanya sayang banget kalau kita nggak sayang sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi itu ya Pak, nyuruh kita kalau mau tidur ngapain? Matiin api, bukan matiin lampu. Karena beda antara api dengan lampu. Kenapa Pak? Nabi nyuruh umatnya matiin api, obor, zaman dulu kan begitu. Karena Nabi dalam riwayat takut terjadi kebakaran. Sehingga umatnya terbakar. Nabi segitu perhatiannya agar umatnya tidak kebakaran.
Gimana dengan umat yang terbakar oleh api neraka? Lebih banget perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas kalau kita kangen. Ya, makanya ada amal yang kalau Anda kerja ini amal, Anda sama dengan i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Hadis riwayatkan dari Abu Hurairah, riwayatkan oleh Muslim. Siapa yang berjalan bersama saudaranya, ibu jalan sama saudara, siapa kek saudara Muslim, penuhi kebutuhannya. Ya, itu lebih baik daripada i'tikaf di masjidku 1 bulan. Jangan main-main nolong orang ya. Ya, jangan main-main nolong apa? Orang. Ibu kan nggak mungkin i'tikaf di Masjid Nabawi itu. Kan di Madinah ibu berapa hari paketnya? Berapa hari? 9 hari? 10, 3 Madinah, 3 Makkah, atau 4 Makkah, 2 perjalanan. Emang i'tikaf selama 3 hari di Madinah? Kagak. Setiap pulang dari Masjid Nabawi bawa kresek. Sampai sehari 5 kresek. 3 hari berarti 15 kresek. Ya. Nggak ajar gitu. Tapi Anda bisa dapatkan pahala i'tikaf di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa tadi? Penuhi kebutuhan seorang muslim. Ya. Ini Masya Allah. Betapa Nabi menjanjikan banyak pahala. Banyak keutamaan. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tenang kalau umatnya tidak masuk surga. Jangankan Nabi tenang, umatnya masuk api neraka, umatnya nggak boleh tidur dalam keadaan api menyala. Takut terjadi kebakaran. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah. Jadi kalau pohon korma saja tadi kangen sama Nabi, adalah kita lebih layak untuk kangen kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada materi, kita judulnya apa nih? Bersama Nabi di surga Firdaus. Kenapa surga Firdaus? Kenapa surga Firdaus? Karena itu adalah surga yang tertinggi. Ini yang lebih hebat. Di atas surga Firdaus itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita disuruh kalau doa minta surga Firdaus. Ya cita-cita boleh dong tinggi. Ya minimal kalau kepleset jatuh ke bawahnya surga Firdaus. Ya. Kenapa minta surga Firdaus? Karena Nabi di situ. Kenapa Nabi di situ? Karena di atasnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Firdaus ini ada berapa tadi? Surga itu ada berapa? 100 tingkatan. Masing-masing tingkatan berapa tahun? 100 tahun perjalanan untuk mencapainya. Berarti apa maksudnya? Surga itu begitu luas. Dan surga yang begitu luasnya itu 50% isinya. Surga adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anda pantas bangga menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang ulama namanya Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau mengatakan ablagha ma sa'ala al-'abdu rabbah salasati asya. Puncak segala permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, Rabbnya, itu cuma 3. Ibu bapak kalau udah puncak permohonan itu cuma 3. Coba kalau kita doa puncaknya apa? Puncaknya apa? Benar. Puncaknya kan keluarga, betul. Anak sehat, ya kan? Ya. Nah kata beliau, puncak segala permohonan seorang hamba kepada Rabbnya yang pertama, ridwanullahi azza wa jalla.
minta ridho Allah. Betul? Kita kan pengen banget diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap pagi sore kita baca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, wan nazar ila wajhil karim. Puncak permohonan seorang hamba kepada Allah yang kedua adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah puncak kenikmatan tertinggi di surga. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru deh wal firdausil a'la. Surga firdaus yang tinggi. Jadi saya ulangi kata beliau Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, seorang hamba puncak doanya ada 3. Yang pertama apa tadi? Minta ridho Allah. Iyalah, kita kan tugasnya cuma 2, minta diridhoi atau diampuni, betul ya? Ya, minta diampuni atau diridhoi. Kira-kira yang paling pantas buat kita apa? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahu dong siapa beliau? Sahabat Nabi, iya. Apa keutamaan beliau? Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau nangis sebelum meninggal. Apa kata beliau? Abki ala qillati zadi wa bu'das safar. Aku menangis karena bekalku sedikit. Sedangkan perjalanan begitu jauh. Itu siapa? Abu Hurairah. Nangis karena merasa bekalnya dikit. Sedangkan dia manusia yang salah satunya mendapatkan ridha Allah radhiyallahu anhu. Beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau didoakan oleh Nabi. Sehingga akhirnya beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi masih ngomong, aku nangis karena bekalku sedikit, sedangkan perjalanan begitu jauh. Maka benar sih, pantas kalau kita kayaknya mintanya diapain tadi? Diampuni. Karena untuk mencapai ridho Allah, la haula wala quwwata. Apalagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai ngomong begini, Pak. Kalau ada suara dari langit, lalu ngomong begini, semua yang ada di dunia masuk surga, kecuali 1 orang masuk neraka. Apa kata Umar? Aku takut, akulah yang 1 orang. Padahal Umar siapa, Pak? Sahabat Nabi, khalifah, mantu, apa dia namanya? Mertua. Hafsah kan anaknya dia. Udah, dan dijamin surga. Manusia terbaik, bahkan dalam riwayat kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, Umar. Kalau ada. Itu tingginya kedudukan Umar bin Khattab. Tapi dia merasa kalau ada suara dari langit ngomong, semua masuk surga kecuali 1 orang. Aku takut, akulah 1 orang. Aina nahnu minas salaf. Di mana kedudukan kita dari mereka? Kita hanyalah kaki-kaki. Kita hanyalah debu di bawah kaki mereka. Kedudukan kita jauh di bawah mereka. Mereka semuanya merasa amalnya sedikit. Makanya jangan lupa tiap pagi baca raditu tadi. Bahkan kalau perlu tambah. Kapan nambahnya Pak Ustaz? Habis azan. La ilaha illallah. Bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allah ampunkan dia dosanya. Tapi itu khusus dibaca habis azan yang mendapatkan ampunan. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, maka pantas kalau seseorang berdoa, puncaknya apa tadi yang pertama? Minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama salaf, ini bagus nih, jadi status nih. Ibu kan suka nulis status.
Fa illam takun tanafasas salihin fi a'malihim fanafasal muslimin istighfar. Kalau kalian gak bisa bersaing dengan orang-orang soleh dalam beramal, dalam mencapai ridho Allah, bersainglah dengan para pendosa dalam meminta ampun. Ngerti, Bu? Kan saingan sama orang soleh itu susah. Saya sampai hari ini juga gak bisa saingan sama ibu saya. Ibu saya tiap malam kalau tahajud katanya dia 100 ayat. Ya. Jangankan saingan sama emak saya, saingan sama jangan saingan sama ulama, saingan sama ibu kita aja kita gak bisa. Maka pantas kalau setiap pagi kita baca raditu, baca sayyidul istighfar, baca asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslim wa ma ana minal musyrikin. Kenapa? Karena Masya Allah begitu susahnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus kita usaha mencapai ridhonya, tapi kita jangan lupa lebih layak kita banyak minta tadi ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana tadi kata-katanya? Kalau nggak bisa saingan sama orang-orang soleh dalam mencapai ridha Allah, bersainglah dengan para pendosa dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa puncaknya? Seseorang kalau berdoa melihat wajah Allah. Kenapa? Walladzina ahsanal husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan dapat tambahan. Nah, ini bonusnya. Dan inilah kenikmatan puncak surga yang tertinggi, yaitu melihat wajah Allah. Yang ketiga baru apa? Masuk surga Firdaus. Ya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita kalau bertetangga sama orang viral itu biasanya suka senang, apalagi dia pejabat. Ini kan Bapak siapa Pak? Pak Kurnia DKM. Oh senang pasti, jadi patokan tuh. Kalau ditanya sama satpam, rumahnya di mana? Samping Pak Kurnia. Dianterin pasti. Ya, apalagi sampai ke RW, sampai ke RT, apalagi samping rumahnya, sampai mantan presiden aja bisa senang. Di mana rumahnya? Sebelah cendana. Mana rumahnya? Walaupun viralnya kagak jelas, samping Sambo. Orang suka senang sebelahan sama orang-orang tenar. Sekarang gimana kalau nanti Anda sebelahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rumah Anda sebelahan, majelis Anda sebelahan dengan beliau. Kayak apa senangnya? Inilah yang kita bahas. Bagaimana kita bisa bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, boleh minta bantu baca? Ya, oleh moderator dah. Itu ada mic-nya nyala, boleh. Ya. Ya. Amalan-amalan agar bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus, yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama di akhirat dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itu sebaik-baik teman. Surat An-Nisa ayat 6. Ini yang pertama syarat. Wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Jadi siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka nanti dia akan bersama-sama di akhirat dengan orang-orang yang Allah kasih nikmat. Siapa yang Allah kasih nikmat? Siapa Pak? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassolihin. Nah ini kan jawabannya siratal ladzina an. Bapak-bapak coba kalau lihat ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjuki kami jalan yang lurus. Emang jalan lurus siapa? Jalannya siapa?
Jalannya orang-orang yang kau kasih nikmat. Siapa yang dapat nikmat? Disebutin dalam Al-Fatihah? Tidak ada di sini. Oke, kenapa baca Quran itu nggak bisa satu dibaca, yang lainnya kagak? Karena saling mengartikan mereka. Siapa yang dapat nikmat? Siapa di sini? Minan nabiyyin alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin waswada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi inilah jawaban siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuman pernah enggak sih kalau imam baca itu kita kepikiran ihdinas siratal mustaqim. Bapak duduk aja, kasihan Bapak dirimu. Ya. Mau duduk di sini? Tunjuki kami jalan yang lurus. Lah, jalannya siapa? Jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat. Siapa yang dapat nikmat? Ini dia. Minan nabiyyin siddiqin waswada'i wassalihin. Maka siapa yang pengen lurus? Kan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang pengen lurus? Ya berarti harus kembali ke ayat ini apa? Taat Allah dan Rasulnya. Ente gimana mau lurus? Kagak taat sama Allah sama Rasulnya. Kagak ikut RW aja lu nyasar. Nggak taat sama RT RW aja nyasar. Gimana nggak taat Allah Rasul? Tapi ingat, tambahin di belakangnya hari ini. Tambahin apa Pak Ustaz? Taat Allah, taat Rasul, tanpa tapi, tanpa masasi. Karena luar biasa hari ini. Kalau dikasih ayat, dikasih hadis yang sahih, tapi kan masa sih? Kan ada orang yang dikasih tahu tuh. Bu, nggak boleh begini. Taat sama suami. Tapi kan suami yang gimana? Selalu begitu. Padahal kan nggak ada kata suami yang bagaimana. Tugas ibu mah taat sama dia. Salah kalau dia nyuruh kepada yang baik. Benar kan Bu? Ibu pasti kalau ditanya, ibu taat sama laki yang gimana? Bu, ya. Ya, ini bukan pesanan ya. Ya, nggak ada pesanan ya. Ya. Nah, ada ibu nanya sama saya, Ustaz, akikah kapan? Jawab, kapan akikah? Hari ke-7, hari ke-14, hari ke-20. Apa jawab ibu-ibu? Tapi Pak Ustaz, kata nenek saya, akikah itu hari ke-40. Bayangkan Rasulullah SAW, Pak, dikalahin sama nenek. Betapa banyak Quran hadis dikalahkan dengan pendapat kiai, pendapat ustadz, pendapat habib, pendapat siapa. Coba perhatiin, ini tauhid. Ini masuk di bab 32 atau 33. Bab tauhid. Tentang taat kepada Rasulullah SAW. Jadi ceritanya gini Pak. Abu Bakar itu kan soleh. Dijamin surga. Abu Bakar itu mertua. Macam-macam hebatnya. Umar juga sama dong. Ini dua orang ini kan saingan. Tapi Abu Umar gak bisa nyanyiin Abu Bakar. Masing-masing ini ada ngasih pendapat. Lalu fanatismenya kan biasa Pak, grassroots meresek. Ya, bilang begini dalam masalah haji Pak. Yang benar pendapat ini Abu Bakar. Kata yang satu nggak bisa. Untuk masalah haji ini Umar yang benar. Mereka berdebat membela pendapat Abu Bakar atau Umar. Datang Ibnu Abbas radhiyallahu. Yang benar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dong harusnya. Betul kan? Abu Bakar menurut pendukungnya begini. Pendapatnya Umar begini. Kata Ibnu Abbas, kata Nabi begini. Selesai harusnya. Tapi apa kata pendukungnya? Gak bisa. Kata Abu Bakar yang benar. Kata Umar yang benar.
mereka tetap belain Abu Bakar Umar. Apa kata Ibnu Abbas? Hampir saja turun hujan batu dari langit. Karena aku mengatakan qala Rasulullah, kalian malah mengatakan Abu Bakar bin Umar. Apa maksud daripada asar ini? Manusia sekali Abu Bakar aja nggak bisa ngalahin Rasulullah. Padahal mertua, betul? Dijamin surga. Tapi kata-kata Rasulullah nggak bisa dikalahin. Umar pun begitu, mertua, sahabat, khalifah. Tapi kata-katanya nggak bisa ngalahin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sekarang manusia-manusia yang derajatnya jauh, jangan bandingin sama Abu Bakar. Jauh di bawah ulama-ulama. Tiba-tiba berani mengalahkan perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi ceritanya. Nabi Muhammad dikalahin sama nenek-nenek fatwanya. Jadi kan banyak nenek-nenek begitu deh. 40. Nurut. Padahal Rasulullah nggak bilang begitu. Ya. Makanya taat Allah, taat Rasul ini penting banget. Tapi tanpa apa tadi? Tanpa tapikan, tanpa masas. Betapa banyak dikasih tahu hadisnya ini haram. Tapi kan apa relevan untuk zaman sekarang? Masa sih? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa mengalahkan qala Allah, qala Rasul. Enggak ada, walaupun itu ya sekarang Abu Bakar Umar kagak bisa lagi kiai. Datang ibu-ibu ke saya bawa buku tebel, Ustaz, saya punya zikir dari kiai yang besar dan sangat besar. Saya bingung tuh, besar, sangat besar, badannya kali. Lalu Pak, saya buka buku zikirnya. Enggak ada ayat enggak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang, Bu, kayak gini mas saya nggak akan baca. Orang ini mah cuman kumpulan-kumpulan karangan doang. Mana hadisnya? Selesai? Enggak. Ustadznya langsung dilawan. Tapi Pak Ustadz, ini dari kiai yang muridnya ribuan. Ini dari kiai yang. Dulu Islam perang Uhud menang kalah. Kenapa? Menurut sama Nabi untuk diam di atas. Taib. Berapa perintah Nabi? Cuma satu. Jangan turun dari Jabal Rumman, gunung para pemanah yang udah ditaikin orang tuh. Tadi itu tinggi, ada ditaikin mulu jadi Rasul. Benar, coba tanya sama orang sana, tadi tinggi. Gara-gara nggak taat sama Nabi dalam satu perintah, kalah orang Islam saat itu. Sekarang Anda pengen menang dengan cara meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham maksud saya? Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Dulu kalah gara-gara nggak ngikutin Nabi dalam satu perintah. Ente sekarang pengen menang dengan jauh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bu? Nggak paham juga. Gimana ya? Menang. Orang dulu aja kalah gara-gara gak ngikutin Nabi. Sekarang orang pengen menang dengan cara jauh dari Nabi. Gak ngambil hadisnya, gak ngambil contohnya. Gimana mau pernah mau menang? Makanya penting menggiatkan sekarang ini taat Allah, taat Rasul. Ya, boleh taat suami selama perintah suaminya. Taat Allah, taat Rasul. Walaupun suaminya geblek, Pak. Suaminya geblek misalnya. Tapi lakinya bilang gini, ambil mabuk. Quran lo ya yang rajin ya. Taat. Kenapa? Lah dosanya kan buat dia. Tapi perintahnya, ibu kan kena perintahnya. Betul gak? Iya. Jadi maksudnya kalaupun suaminya error, tapi nyuruhnya benar, ikutin. Berani? Tuh kan susah jawabnya. Ngikutin laki aja kagak mau, ngikutin Nabi. Ya, baik. Ini yang pertama.
Gak mungkin Anda bisa masuk bersama Nabi kalau Anda tidak taat Allah, taat Rasul. Ingat ya, gara-gara satu gak ngikutin Nabi perintahnya kalah perang Uhud. Gimana sekarang pengen menang? Orang jauh dari Nabi SAW menentang perintah Nabi. Ya, taib. Yang kedua, ini poin yang pertama, taat Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama siapa tadi? Para Nabi, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di sana. Amin ya rabbal alamin. Maka terus menuntut ilmu. Ya, terus. Bu, walaupun ibu malas banget. Walaupun ya datang ke sini cuma mau lihat ke teman-temannya karena ada objek catering. Temuannya habis ngaji. Ya dan walaupun ibu duduk sini ngantuk, datang aja. Kenapa? Gak akan rugi sebuah kaum yang duduk bersama para penuntut ilmu. Tiba-tiba, misalnya saya berdoa, kan Nabi suka doain penuntut ilmu. Allah maksim lana min khasyatika syatika ma tahul bihi bainana baina ma'asika min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Itu kan doa ustaz buat murid. Baru baca kifaratul hajat. Tiba-tiba ibu ada yang amin. Amin. Aminnya mustajab, kena semuanya kan. Makanya obat-obat dari segala penyakit futur, malas, datang ke majelis ilmu. Walaupun cuman ngapain? Lihat muka ustaznya doang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika dalam keadaan galau bersama murid-murid Ibnu Taimiyah datang ke majelisnya Ibnu Taimiyah. Cuma duduk doang. Siapa tahu ada satu ayat yang dibacakan ustaznya langsung dapat hidayah. Siapa tahu dengar hadisnya langsung dapat hidayah. Bahkan Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ya bisa jadi tadi ya orang ini begitu dia mengaminkan, ada yang aminin, tiba-tiba ternyata mustajab. Kayak dulu waktu saya di Mesir ada teman saya begini, dulu yang ngajar namanya Syekh Mustafa Al-Adawi. Emang orangnya itu masya Allah luar biasa ya. Bukan masalah ganteng Pak, kayaknya beda aja orang-orang soleh yang hari-harinya baca Quran, tahajud mulu. Ya, kalau saya kan pelajar Bu, atau merekam. Teman saya cuma gini doang. Saya kan langsung aksi. Agak nyatet loh. Agak ngerekam. Kan ngerekam bagus Pak, Bu. Siapa tahu ada bahasa yang kagak ngerti. Dari Syekh bahasa Arab kan. Rekam biar diulang-ulang. Ngapain lu di situ? Lihatin wajahnya Syekhnya aja. Udah tenang banget hati gua. Ya, Masya Allah. Makanya, ya mudah-mudahan taat Allah, taat Rasul. Tapi gak akan pernah taat tanpa menuntut ilmu. Yang kedua, lanjut. Apa tuh? Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad SAW. Kami tidak pernah gembira tentang sesuatu melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi SAW. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anas berkata, aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, dan aku pun berharap akan bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini hadis sebenarnya begini. Ada orang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah matas sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi nggak tahu dong, betul? Nabi cuma nggak dikasih tahu harinya, hari apa? Matas sa'ah. Apa kata Nabi? Ma'adattalaha, apa yang kau persiapkan? Ini yang penting Pak. Kiamat katanya bentar lagi. Itu Palestina, apa hubungannya?
Jangan sampai Bapak Ibu kayak orang nunggu Lailatul Qadar nyari tanda-tandanya, sholat kagak. Kayaknya ini Lailatul Qadar deh. Tuh lihat dia. Bener deh kayaknya Lailatul Qadar dah. Pasti nih. Kita lihat besok. Beramal kagak. Siap-siap kagak, sholat kagak. Sibuk nyari tanda-tandanya. Tanda kiamat udah tak ada, Pak. Tanda-tandanya banyak. Yang terpenting adalah ma'adat talaha. Ini air panas ya Bu, maaf. Bukan baru. Ya, botolnya dikasih orang. Ma'adat talaha, apa yang kau persiapkan? Itu yang penting. Nah orang Baduy itu ngomong begini, aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Jadi persiapan si Baduy ini cinta Nabi. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Berarti kalau dia cinta Rasul, dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ngedengar kalimat begitu, senangnya luar biasa. Kenapa? Aku cinta kepada Rasulullah. Sama dong kayak Baduy, betul? Dia tambahin, aku juga cinta kepada Abu Bakar. Aku juga cinta kepada Umar. Walau lam a'mal bi'a'malihim. Walaupun aku belum bisa beramal seperti mereka. Jadi Bapak harus ada kecintaan sama Nabi, sama siapa lagi? Abu Bakar, sama Umar, sama orang-orang soleh. Ya, minan nabiin, para sahabat tabi'in. Walaupun kita belum ada beramal seperti mereka ya, kayaknya jauh kan. Jadi Anas bin Malik melebihi itu. Kalau Baduy tadi cinta Rasulullah, dia enggak. Aku juga cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, cinta Umar, walaupun belum beramal seperti mereka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita apa? Satu, kiamat pasti datang. Tapi apa yang kita persiapkan? Nah, yang penting kita persiapkan nanti ketika kiamat mau datang adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman pertanyaannya, apakah cuman modal cinta? Cinta itu kan harus ada apa, Pak? Ada apa namanya? Ada actionnya. Bilang sama istrinya, aku cinta padamu. Kerja kagak. Wah itu bisa perang bubat itu. Ya. Anda cinta Nabi SAW, maka apa buktinya? Maka Anda mencintai Rasulullah SAW, Anda ikuti sunnah. Anda cinta Nabi SAW, Anda mengamalkannya, Anda mengajarkannya. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa tablighus sunnati ilal ummah afdal min tablighis siham ila nuhuril adu. Apa maksudnya? Orang mengajarkan sunnah Nabi SAW itu lebih baik daripada melemparkan panah-panah ke leher musuh. Banyak sekarang ustadz-ustadz yang dari Madinah, dari Mekah, pada mengajarkan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya di Masjid As-Sof ngajar satu kitab judulnya Sunnah-Sunnah yang Terlupakan. Ternyata banyak banget Pak sunnah Nabi yang terlupakan. Ngaku cinta, tapi sunnah Nabi gak banyak tahu. Contohnya apa Pak Ustadz? Nah ini nih, kayak gini nih. Assalamualaikum, pasti kita jawabnya apa? Padahal Nabi jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Apa? Marhaban. Nah kita kan taunya marhabannya Ramadan. Ya. Tewah Fatimah datang marhaban. Apa artinya marhaban? Aku menyambutmu dengan tulus. Coba di rumah Anda. Mereka malah bukan kum lagi. Gak boleh ya kalau kum panjang gak boleh tuh. Assalamualaikum, gak boleh tuh. Kenapa kum panjang tuh kalau dilihat di kamus itu artinya gerombolan onta. Jadi asing kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan ibu-ibu suka begitu tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Seolah-olah ada onta deh. Ya. Assalamualaikum. Ya. Terus
jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Sunnah. Banyak ribuan sunnah Nabi. Makanya saya ngajarin kitab sunnah-sunnah yang terlupakan. Ya, ibu yang mau hadir, Masya Allah. Apa sunnah-sunnah yang terlupakan itu banyak sekali. Ya, ketika ini ibu-ibu udah banyak yang ngapalin saya lihat di sini. Nah, termasuk sunnah yang terlupakan kalau ngelihat orang ngelihat barang-barang branded. Melihat barang-barang yang Masya Allah bagus-bagus. Tapi sebenarnya ibu gak penting-penting juga kalau beli. Padahal udah banyak. Misalnya melihat tas bagus tulisannya Sisisa. Wah Allah. Ya pengen beli, pengen apa. Padahal udah punya banyak. Udungannya apalagi. Ya. Terus gimana caranya? Atau lihat mobil listrik kalau bapak-bapak. Mobilnya baru, masih 2023. Melihat bingung. Mobil baru, guling bingung. Ya, sholawatin aja, parah tuh orang kayak gitu ngomongnya. Jadi, ada doa-doa yang kalau kita lihat sesuatu yang menakjubkan hati, bikin jadi terlena. Ibu pasti apa doanya? Apa Cici? Bukan masuk pasar. Doa kalau ngelihat barang-barang yang mewah, yang ya Allah pengen banget ya, bahkan jadi terlena apa? Jadi anak ada gurunya belakang tuh. Alhamdulillahilladzi apa? Bukan. Labbaik innal aisha aisyul akhirah. Singkat, coba ikutin. Labbaik innal aisha aisyul akhirah. Misalnya, ini bukan lihat bini orang, Pak. Ya, lihat barang-barang yang membuat kita tergiur. Bapak-bapak kan kalau nggak sepeda koleksi, motor, mobil, betul nggak? Ya, benar nggak Bu? Ya bapak-bapak kan itu. Ya, wah, ngelihat pameran mobil kayak apa? Walaupun kagak beli, lihat, luar biasa. Saya waktu ke Dubai bikin konten itu tuh. Kenapa? Di Dubai kan luar biasa mobil-mobil tuh. Ferrari, mobil ini, mobil itu, dan lain Lamborghini. Apa doa yang saya baca? Labbaik innal aisha aisyul akhirah. Was bukan yang labbaik Allahumma labbaik, bukan ya. Itu doa apa Pak Ustaz? Labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Innal aisha, kehidupan yang sesungguhnya, aisyul akhirah, adalah kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Benda-benda ini tak akan berarti di akhirat. Ibu begitu lihat tas mereknya Dora, kan yang asli Dior, ya. Lihat mereknya Dora gitu ya, atau Dori gitu ya. Gitu aja Pak, tinggal gini. Jadi kalau ibu-ibu udah lihat mantangin sesuatu, Bapak tinggal tepok. Nih, labbaik. Innal aisha aisyul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Benda-benda kayak gini nggak dibawa mati. Tapi Pak, istri saya malah bukan surut Pak. Misalnya Bapak begitu, Pak Ustadz lapor, istri saya disuruh baca gitu nggak surut-surut juga. Harusnya kan langsung kalem gitu. Itu jadi terkira ruqyah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT, sunnah. Betapa banyak barang-barang yang ibu lihat memikat hati. Lihat rumah orang aja kan, ya Allah bagus banget rumahnya. Jadi nggak bersyukur kan? Baik, apalagi Bu, lihat apa Bu? Lihat itu tuh baju seragam kalau hacking. Kalau apa? Wah, itu kan luar biasa tuh ibu-ibu tuh. Ya, suka apa namanya Pak? Ya, trekking. Lihat tuh seragamnya, tasnya. Ya, orang kan pokoknya setiap trekking ganti seragam. Setiap trekking ganti seragam. Luar biasa, ya. Jadi
Begitu ngelihat aja lebih kenal Aisyah. Jadi kembali lagi bahwa syarat yang kedua, kalau kita pengen bersama Nabi di surga, maka hendaklah kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka hati-hati cinta mendrakor. Hati-hati. Ya, hati-hati cinta sama Kim Jong Abdul, Jim Un Jo, terserah. Hati-hati cinta sama bintang-bintang film. Anda bersama dia nanti. Bahaya Pak, cinta yang kagak jelas. Cinta sama siapa itulah artis-artis orang kafir. Anda bersama orang yang Anda cintai. Itu mah ya di skip aja. Ya. Di skip aja. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, ini poin yang kedua. Kalau pengen bersama Nabi, cintai dia. Tapi cinta itu butuh pengorbanan, butuh pengamalan, butuh menghidupkan sunnah-sunnahnya, butuh menjalankannya, komitmennya, ngajarinnya. Bukan hanya sekedar aja, aku cinta Nabi Muhammad, tapi nggak pernah baca sholawat. Aku cinta Nabi Muhammad, nggak pernah menuntut ilmu sunnah. Aku cinta Nabi Muhammad, tapi nggak pernah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketiga, lanjut. Oh ini Pak luar biasa nih Pak. Lihat nih ya, begitu hebatnya kedudukan orang tua sampai begini. Apa Pak? Lanjut. Orang laki-laki telah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan sungguh engkau adalah utusan Allah. Aku telah sholat 5 waktu, menunaikan zakat hartaku dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang telah mati atas dasar ini, maka ia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat seperti ini, sambil mengacungkan 2 jari, selagi ia tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ingat ya, kita nih masalah jari sensitif sekarang. Ya. Kenapa 2 lagi? Kan? Ya, jadi intinya ketika bicara tentang nomor 3 rukun Islam. Rukun Islam ada orang, jadi ya rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat. Anda kerjain semuanya. Dan tambah syarat, jangan durhaka sama orang tua. Masya Allah. Pak, Bu, hati-hati ya. Orang kalau ibadahnya sudah bagus, itu akhlaknya suka digoda. Betul nggak? Ibu-ibu kajian luar biasa, sering banget. Sampai ada ibu-ibu kajian pagi pulang isya. Ada. Sampai lakinya nanya sama saya, Ustaz kajiannya lama ya? Ustaz kajiannya lama kok istri saya pulangnya isya? Lah saya kajian jam 10 sampai setengah 12. Tapi istri saya kan pulangnya isya. Lah kecita sekali gitu ya. Sangkain kajian gitu. Padahal kajiannya cuma 1,5 jam. Orang kalau bagus ibadahnya suka digoda. Betul? Kajian mulu tapi jelek akhlaknya. Ada orang bagus akhlaknya diuji ibadahnya. Sedekah mulu, baik banget. Tapi kagak sholat. Makanya hati-hati. Anda rukun Islam kerjain semua, sama orang tua durhaka.